Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sanda, NPMG 1F018.004. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Dampak Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan pada Kinerja Keuangan Industri, Bukti dari Sri Lanka, yang ditulis oleh Karunaratne dari Sekolah Manajemen di Universitas Sains dan Teknologi di Cina. Di dalam abstrak ini dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memverifikasi secara empiris apakah adopsi Enterprise Risk Management berdampak pada kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan 129 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Kolombo di bawah sektor perbankan dan keuangan, asuransi, manufaktur, makanan dan minuman, serta kimia dan farmasi. Data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner, survei, dan menganalisis laporan keuangan yang dipublikasikan dari perusahaan yang diamati. Peneliti mengadopsi kerangka terintegrasi ERM yang disarankan oleh Komite Organisasi Sponsor atau COSO dari Komite Tradeway Amerika Serikat untuk menilai relevansi nilai ERM dan menggunakan return on equity sebagai proksi untuk mengukur kinerja perusahaan. Bukti mengungkapkan bahwa strategi respon resiko perusahaan tidak berdampak pada kinerja. Anehnya, pemantauan fungsi ERM memiliki dampak negatif yang lemah, tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Temuan ini bertentangan dengan harapan teoritis bahwa penerapan praktik ERM memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan sebagaimana dikonfirmasi oleh para peneliti sebelumnya. Banyak peneliti yang telah mengakui bahwa perubahan drastis dan kemajuan teknologi informasi khususnya telah menciptakan banyak ketidakpastian sehubungan dengan persepsi pelanggan terhadap produk perusahaan, memperpendek siklus hidup produk, saham, kinerja perusahaan, dan stabilitas jangka bisnis. Dalam konteks ini, manajemen risiko perusahaan telah mendapatkan perhatian yang meningkat di antara para manajer perusahaan, profesional dan akademis, sebagaimana pendekatan yang efektif dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai risiko yang lebih luas dan dihadapi oleh organisasi bisnis modern dan untuk memfasilitasi penyelarasan risiko strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah Stratified Convenience Sampling. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 129 perusahaan yang mewakili perbankan dan perusahaan keuangan, asuransi, manufaktur, makanan dan minuman, dan industri kimia farmasi untuk analisis empiris. Pada penelitian ini juga menggunakan kuesioner. Kuesioner terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data primer sehubungan dengan penerapan praktik ERM oleh perusahaan yang mengamati. Kuesioner didistribusikan di antara koresponden melalui pos dan melalui kontak langsung. Untuk tujuan penelitian ini, return on equity digunakan sebagai proksi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yang diamati. Return on equity diukur dengan menggunakan laporan keuangan yang dipublikasikan yang dimasukkan sebagai bagian integral dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan pengamat. Laporan tahunan yang digunakan untuk penelitian ini diunduh dari situs resmi Bursa Efek Kolombo, di mana laporan tersebut tersedia secara gratis sebagai polisi digital. Kuesioner survei dikembangkan dengan mempertimbangkan karya penelitian sebelumnya oleh Beasley tahun 2005, Gates dan kawan-kawan, Jaggi, Altemeyer, untuk menilai fungsi-fungsi kunci tersebut dan kuesioner skala 5 digunakan. Sehubungan dengan masing-masing fungsi ERM, masing-masing 5 pertanyaan diberikan, memungkinkan responden untuk memilih di antara sangat tidak setuju,
netral, setuju, dan sangat setuju. Di dalam kerangka teori, terdapat internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk responses, control activities, information, dan monitoring. Tahap ini termasuk ke dalam return on equity. Hasil penelitian. Di dalam tabel Perceived Maturity Level of Observing Company, ERM Practice, menunjukkan tingkat kematangan yang dirasakan perusahaan dari penerapan ERM yang diamati. Responden diberi kesempatan untuk membuat penilaian berdasarkan persepsi mereka tentang tingkat kematangan penerapan fungsi ERM di perusahaan. Sekitar 19% perusahaan menyatakan bahwa perusahaan mereka mengadopsi sistem ERM lengkap yang matang untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko strategis, keuangan, operasional, kepatuhan, dan ERM merupakan bagian dari integral seluruh organisasi. 57% responden berpandangan bahwa perusahaan mereka sedang dalam proses mengadopsi ERM dan terlibat dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko strategis, keuangan, operasional, dan kepatuhan. Ini menyiratkan bahwa sekitar 76% dari perusahaan yang terdaftar di industri perbankan dan keuangan, asuransi, makanan dan minuman, manufaktur, dan kimia farmasi telah mengadopsi sistem ERM yang matang dan cukup matang. Statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan return on equity sebagai proksi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan pengamat. Nilai rata-rata untuk return on equity 3 tahun adalah 0,115 dan nilai tertinggi dan terendah untuk hal yang sama berturut-turut adalah min 0,80 dan 0,85. Skor 5 dialokasikan untuk tingkat tertinggi lingkungan internal yang mendukung ERM, penetapan tujuan yang selaras dengan risiko, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, respon risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi pemantauan. Analisis korelasi. Koefisien korelasi dapat mengambil rentang nilai dari 1 hingga min 1. Nilai koefisien korelasi 0 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel. Nilai koefisien yang lebih besar dari 0 menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, peningkatan satu variabel akan mengakibatkan peningkatan variabel lainnya. Begitu pula sebaliknya. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara tingkat penerapan fungsi ERM dengan kinerja perusahaan. Namun demikian, sebelum menganalisis kekuatan hubungan berdasarkan nilai koefisien korelasi, peneliti harus memeriksa apakah ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel dengan menguji hipotesis. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari artikel ini, peneliti merekomendasikan bahwa manajer perusahaan tidak harus banyak berinvestasi dalam sistem ERM yang mahal sebagai pendekatan strategis untuk manajemen risiko untuk penciptaan nilai jangka panjang. Namun demikian, peneliti menekankan fakta bahwa keadaan ekonomi negara tersebut selama periode di mana penelitian dilakukan kurang lebih mewakili keadaan ekonomi yang stabil. Akan menarik untuk diteliti bagaimana para adopter dan non-adopter ERM akan mempertahankan kinerja keuangan mereka selama periode krisis ekonomi dan keuangan. Jadi, peneliti masa depan disarankan untuk mengeksplorasi apakah pengguna ERM dapat mengatasi krisis ekonomi dan keuangan dengan lebih nyaman daripada yang tidak mengadopsi ERM. Berikut adalah referensi dari artikel yang dibuat. Terima kasih, mungkin itu saja video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.